Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhatul Jannah. Saya akan melakukan uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, sebelum kita melakukan uji asumsi klasik, kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Ini sudah disiapkan data berbentuk Excel. Dan di sini ada variabel X dan variabel Y. Nah, X1 dan X2 di sini termasuk variabel bebas dan Y di sini termasuk variabel terikat. Di sini ada 60 sampel data, langsung kita copy paste di aplikasi SPSS. Jadi kalau di laptopnya belum ada aplikasi SPSS, bisa diinstal terlebih dahulu. Nah, sudah. Langsung di sini variabelnya belum berbentuk X dan Y, kita ganti dulu dengan cara variabel view. Di name kita ganti X1, yang kedua kita ganti X2, dan yang ketiga kita ganti Y. Dan di desimalnya juga kita ganti 0, yang kedua juga kita ganti 0, yang ketiga juga kita ganti 0. Sudah. Kita kembali ke data view lagi. Untuk uji yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, syarat untuk melakukan regresi yang valid ketika data kita telah memenuhi asumsi klasik, salah satunya data kita harus normal. Maka yang pertama kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk uji normalitas sendiri itu caranya dengan analyze, regression, linear. Nah, untuk variabel X1 kita masukkan di independen karena dia termasuk variabel bebas, dan X2-nya juga kita masukkan ke independen, dan yang Y kita masukkan ke dependen karena dia termasuk variabel terikat. Langsung kita pilih plot. Nah, di bawah ini ada histogram dan normal probability plot. Kita centang dua-duanya, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, bisa dilihat di output SPSS-nya, di gambar histogramnya. Nah, ini sudah muncul. Kita review kembali. Jadi artinya data kita normal karena histogramnya tidak merata. Yang dimaksud tidak merata itu ininya naik turun gitu ya. Terus untuk gambar yang kedua, titik-titiknya menyebar sesuai dengan diagonal. Nah, di sini data kita titik-titiknya juga menyebar sesuai diagonal. Jadi data kita termasuk data yang normal. Namun secara teori kalau kita mengatakan data tersebut normal atau tidak, kita kalau hanya melihat gambar, dikhawatirkan kita salah untuk mengartikan gambar tersebut. Untuk itu, kita akan melakukan uji dengan cara yang lain, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov itu dengan cara kita kembali ke data view dulu ya. Lalu kita pilih analyze. Seperti biasa, regression, linear, lalu ininya masih sama, independen dan dependennya. Lalu kita pilih save. Di sini ada predikat values dan residual. Kita pilih yang residual unstandardized. Nah, ini kita senang, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, abaikan dulu karena
ini belum selesai, kita lanjut langkah berikutnya, yaitu kita analyze. Kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih deskriptif. Nah, yang terakhir ini unstandardized residual, ini kita masukkan ke variabel. Lalu kita pilih option. Nah, di sini di distribution ini ada kurtosis dan sequences. Kita centang dua-duanya, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu ada satu langkah lagi, yaitu dengan cara analyze. Lalu non-parametric test ini kita pilih sampel KS, kita klik, lalu kita pilih unstandardized residual, ini kita pindahkan ke variabel. Nah, ini termasuk langkah terakhir dari uji Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, di sini tes distribusinya kita centang normal, lalu kita klik OK. Sudah. Nah, di sini muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, artinya pengujian normal tes dengan rumus Kolmogorov-Smirnov tes bisa dikatakan data kita normal atau tidak, bisa dilihat dari baris yang terakhir ini ya, yaitu asymptotic Taillat. Nah, di sini menunjukkan nilai 0,047. Artinya angka ini adalah lebih besar dari 0,05. Artinya data kita berdistribusi normal. Kenapa data kita dikatakan berdistribusi normal? Karena teorinya data kita bisa dikatakan normal kalau menunjukkan lebih dari 0,05. Nah, cukup untuk uji normalitasnya. Sekarang kita lanjut ke uji multikolinealitas. Nah, untuk uji multikolinearitas, kita kembali ke data view dulu dengan cara analyze, masih sama analyze, langsung kita pilih regression, masih sama, kita pilih linear juga, masih sama. Perlu diketahui kalau data kita baik itu kalau data kita terbebas dari multikul. Nah, ini untuk langkah selanjutnya, ini masih sama dependent dan independennya, lalu kita pilih statistik, lalu kita pilih konvariansi metrik dan kolinearity diagnostis, ini kita centang, lalu langkah selanjutnya continue. Dan perlu diketahui lagi, data kita terbebas dari multikul atau tidak itu bisa dilihat dari nilai toleransinya atau nilai VIF-nya. Langsung kita lihat ya, kita klik OK. Nah, baik, kita lihat di output SPSS-nya. Nah, ini sudah ketemu nilai toleransinya dan nilai VIF-nya. Nah, secara teorinya data kita terbebas dari multikul bila nilai toleransinya adalah lebih dari 0,10. Lah, berhubung di sini data kita menunjukkan 0,586,
Nah, otomatis kan data kita lebih dari 0,10. Jadi data kita terbebas dari multigul. Nah, tapi kalau kalian masih ragu, bisa dicek lagi ke nilai VIF-nya. Nah, teori untuk VIF-nya, apabila data kita terbebas dari multigul, nilai VIF-nya kurang dari 10. Nah, di sini nilai VIF data kita yaitu 1,705. Jadi data kita nilai VIF-nya kurang dari 10. Jadi data kita terbebas dari multigul. Maka data kita bisa dilakukan untuk uji regresi karena sudah memenuhi dua syarat asumsi klasik, baik uji normalitas maupun uji multikolinearitas. Dan untuk uji yang terakhir kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Ini kita kembalikan dulu ya. Untuk uji yang terakhir, karena kita harus copy paste ke data asal ini, kita buka aplikasi SPSS dulu ya. Nah, sudah dibuka aplikasi SPSS-nya. Lalu data kita yang tadi kita kopas lagi, copy, kita paste ke SPSS. Nah, sudah, ini kita ganti variabelnya seperti yang tadi dengan cara variabel view. Name-nya kita ganti X1, X2, dan Y. Dan desimalnya juga kita ganti 0, di sini juga 0, di sini juga 0. Nah, untuk uji heteroskedastisitas di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama itu dengan cara scatter plot, yang kedua yaitu dengan cara Glotzer, dan yang ketiga dengan cara plot. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan cara scatter plot. Nah, untuk uji scatter plot itu langkah-langkahnya yaitu yang pertama analyze, masih sama linear, regression dulu baru linear, sama X1 dimasukkan ke independen karena dia termasuk variabel bebas, dan Y-nya dimasukkan ke dependen karena dia termasuk regresi terikat. Setelah itu kita pilih plot. Yang Z predikat ini kita masukkan ke dalam X, dan S resid ini kita masukkan ke dalam Y. Jangan sampai keliru ya. Lalu kita klik continue, lalu kita OK. Baik, bisa dilihat di output SPSS-nya. Nah, scatter plotnya sudah terlihat, bisa diperhatikan ya. Nah, dasar analisisnya, jika ada pola tertentu yang terbentuk, maka dia terjadi heteroskedastisitas. Dan dasar yang kedua yaitu jika titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka 0 di sumbu Y, artinya dia bebas dari heteroskedastisitas. Kebetulan data kita titik-titiknya menyebar di atas maupun di bawah angka 0 di sumbu Y, artinya data kita terbebas dari heteroskedastisitas. Jadi bisa dilanjut ke uji regresi berganda. Tapi seperti biasa, kalau hanya melihat gambar
ditakutkan kita salah menafsirkan. Maka untuk lebih hati-hati kita bisa melakukannya dengan uji statistik yang berikutnya, yaitu dengan uji Gledger. Nah, untuk uji Gledger ini dengan cara kita kembali ke data view dulu ya. Nah, kita kembali ke data view, langkahnya yaitu analyze, masih analyze, kita pilih regression, linear. Nah, ininya masih sama. Lalu kita pilih save. Nah, di sini ada predikat valuas dan residual. Kita klik yang unstandardized ini, kita centang, lalu continue, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini tambah satu variabel, yaitu variabel baru, yaitu residual 1. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita pilih transform, lalu compute variabel, kita di target variabel ini kita isi absolute residual atau disingkat ABS res. Nah, lalu di function group ini kita pilih all. Lalu yang di function initial ini kita pilih ABS. Nah, langsung ini sebenarnya rumus ya, kita masukkan ke numeric expression ini dengan cara klik panah atas ini, kita klik. Lah, kita ini kan ada tanda tanya, jadi kita belum masukkan variabelnya. Kita masukkan variabel unstandardized residual ini ke numeric expression. Nah, kita masukkan. Kalau sudah seperti ini, kita OK, klik OK. Nah, kita regresikan. Kenapa? Karena untuk uji Gledger ini melihat heteroskedastisitas nya atau tidak itu dengan cara meregresikan variabel independen kepada variabel absolute residual dengan cara analyze. Nah, di sini sudah bertambah variabel baru ya, yang nama absolute residual. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pilih analyze, masih dengan regression, linear. Ini masih tetap, kita pilih save. Lalu ini nggak usah dicentang, centangnya dihilangkan. Lalu continue. Lalu y-nya ini kita keluarkan, kita ganti dengan absolute residual, kita masukkan dependent. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK ya. Dilihat dari output SPSS-nya, kita cari ya. Nah, akan muncul di kolom koefisien, di mana di sini yang jadi independent variable adalah absolute residual. Kemudian seperti dasar analisisnya, bahwa kita lihat di kolom signifikannya, kita lihat di kolom signifikannya ya, dengan dasar analisisnya, jika signifikannya berpengaruh kurang dari 0,05, artinya terdapat heteroskedastisitas, dan untuk signifikannya ini kebetulan lebih besar dari 0,05, artinya data kita terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, dan uji yang terakhir ini yaitu uji PAK. Untuk uji PAK ini tidak beda jauh dari
uji Gleiser, cuman nanti yang diregresikan variabel independennya dengan ln kuadrat UI, artinya logaritma residual yang sudah dikuadratkan. Dengan cara kita kembali ke data view dulu ya. Untuk langkah-langkah uji Pak itu kita pilih transform, lalu compute variabel. Nah, di target variabel ini kita ganti dengan ln kuadrat UI. Nah, di function group ini masih tetap kita pilih L, lalu di function n special variable ini kita ganti dengan ln. ln mana ya ln? ln mana ya ln nya? Kita cari ya. Nah, ini ln, kita cari ln. Lalu kita masukkan ke numeric expression, tapi ini dihapus dulu ya. Ini dihapus, lalu kita masukkan seperti biasa. Nah, lalu kita masukkan variabel absolut. Lalu kita masukkan absolute residuan ini ke numeric expression ya. Berhubung ke ln kuadrat, jadi harus dikalikan, kita kalikan dan kita masukkan absolute residuan lagi ke numeric expression. Lalu kita klik OK. Nah, kita abaikan dulu karena ada langkah terakhir untuk meregresikan variabel independen dengan ln kuadrat UI. Caranya analyze, regression, linear. Kita checklist di save dulu. Nah, sudah nggak ada centang, lalu kita continue. Nah, yang absolute residual ini kita keluarkan, kita ganti ln 2 UI, kita masukkan ke dependent. Nah, independennya masih tetap ini. Lalu kita klik OK. Nah, bisa dilihat di output SPSS-nya. Koefisiennya di kolom terakhir ada signifikan. Di bawah tabel ada keterangan dependent variable ln 2 UI. Artinya hasil meregresikan variabel X1 dan X2 dengan ln 2 UI, di mana hasil signifikannya semuanya lebih besar dari 0,05, yang artinya data kita terbebas dari heteroskedastisitas. Baik, kita sudah melakukan dengan 3 cara, yaitu uji scatter plot, uji Gleiser, dan uji plug. Yang data kita semuanya menunjukkan kalau sudah bebas dari heteroskedastisitas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah melakukan uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Cukup sekian. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.